Audiotoon mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 35. Sertifikat yang dijual. Selamat mendengarkan. Hari ini tak menunggu hingga lembayung senja menghilang. Gadis itu sudah membereskan warungnya. Sesuai keinginan sang suami yang mengharapkan dia untuk tidak membuka warungnya hingga tiba waktu malam seperti biasa. Ditemani sinar yang berwarna merah jingga, yang seolah memberikan arti filosofi dalam kehidupan manusia, di mana kita akan menemukan keindahan dan kembali pada gelap. Atau mungkin bisa diartikan sebagaimana kita akan menemukan kehidupan sebelum datangnya kematian. Seperti itulah kira-kira Allah memberikan simbolnya pada setiap insan yang menyadari. Sedikit penat gadis itu memasang satu persatu papan penutup warung, mengangkatnya, lalu memasangnya sesuai urutan angka yang tertulis di setiap papan itu. Menghela nafas sejenak, mengusir penat dan peluh yang menetes dari keningnya. Kurang semangat rasanya, karena malam ini Mas Sarah tidak pulang. Kinar menatap langit yang mulai menggelap, karena sang mentari mulai turun hampir seluruhnya ke ufuk barat. Ia kembali melihat ponselnya. Sebuah pesan yang ia kirim 1 jam yang lalu belum juga terbaca oleh Mas Tara. Mas Tara pasti sibuk sekali, gumam Kinar. Ia pun kembali menutup semua dan mengunci rapat. Dengan langkah kaki yang sedikit terseret, dia kembali memasuki gang kecil menuju kediaman sederhananya. Biasanya setiap sore dia akan berjalan dengan cepat, berbelanja lebih dulu guna menyiapkan makan malam untuk sang suami. Namun malam ini sepertinya dia menjadi lebih lesu. Bagaimana tidak? Semenjak Mas Tara benar-benar memperlakukannya sebagai istri, Kinar jadi tidak betah berjauh-jauhan dengan sang suami dalam waktu yang lama. Dan untuk menu makan malam hari ini, sepertinya dia akan beli saja. Di sela-sela langkahnya yang lesu itu, ia sudah diberi kejutan oleh seorang wanita yang waktu itu menemuinya di kafe. Astaga, dari mana dia tahu rumahku? Tunggu, ada Monik juga. Monik menghampirinya dan menarik lengannya dengan kasar. Sini kau, lamban sekali jalanmu, dasar wanita rendahan. Umpat Monik masih terus menarik lengannya dengan kasar. Sekasar itu pula Kinar mengempaskan tangannya. Apa sih, menyebalkan sekali. Menggerutu pada Monik lalu menoleh ke arah Fiona. Kau mau apa lagi? Kenapa kau tidak kunjung meninggalkan Leonku? Siapa sih Leon? Hei, kau itu pasti tidak waras kan? Sudah kubilang, suamiku itu Tara, Mas Tara. Siapapun dia di matamu, yang pasti dia bukanlah milikmu. Fiona menatap dengan tajam, tersenyum sinis. Sungguh, aku kasihan padamu Nona. Sebegitu tidak bisa move on ya dirimu sampai melakukan hal seperti ini. Hei Kinar, kau itu sadar tidak sih? Suamimu itu tidak pantas untukmu. Kalau dengan Nona ini barulah cocok. Satu pelakor ini mendukung pelakor yang lainnya ya. Wah, benar-benar. Tidak usah membuang waktuku ya. Nona Kinar, lepaskan Leonardku, dan aku tidak akan pernah mengusikmu lagi. Fiona mencengkram baju Kinara. Kalau aku tidak mau, kau mau apa? Kinara tersenyum sinis menantang. Hei, tunjukkan apa yang ada di tanganmu itu. Titah Fiona pada Monik. Monik pun tersenyum. Ia mengangkat sebatas telinganya. Sebuah sertifikat tanah yang dihuni Kinar, dan juga di bawah bangunan warungnya. Kau kenal stok map ini kan? Mata Kinar membulat. Hei, kau mau apa dengan itu? Aku sudah membelinya. Jadi kapanpun aku mau kau pergi dari rumah ini, saat itu jugalah kau harus pergi. Kinar tercengang. Ia menoleh ke arah Monik. Bisa-bisanya kau menjual sesuatu yang masih ada hakku juga di sana, Monik. Memang kenapa? Aku pun sudah muak ada kau di sini, Kinar. Brengsek, siapa yang mengizinkanmu melakukan itu, ha? Bibi yang mengizinkannya.
Seru seorang wanita dari kejauhan berjalan menghampiri mereka bertiga, membuat Kinara terkekeh dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bi, di sini ada hakku juga, Bi. Kenapa Bibi jual? Bagaimana ya? Penawarannya sangat tinggi tuh. Tapi kan Kinar bayar tiap bulan, Bi. Ini rumah ayah, bukan rumah Bibi. Kinar sudah mulai menitikkan air matanya. Hei, dengar ya. Yang kau miliki hanya bangunan ini kan? Dan akulah yang memiliki hak 80% dari tanah ini. Jadi terserah Bibi, mau ku jual atau tidak tanah itu. Lagi pula, uang yang kau kasih hanya 1 juta tuh. Hanya? Bibi bilang hanya. Hei gadis rendahan. Kinar pun menoleh lagi ke arah gadis arogan di hadapannya. Kau tidak perlu khawatir dengan ini. Jika kau mau menuruti apa yang kuinginkan, maka aku akan mengembalikan sertifikat ini secara gratis untukmu. Bagaimana? Nona, kenapa Anda seperti ini sih? Dia itu suamiku. Kinara merasa tak rela jika dua hal itu dijadikan pilihan oleh wanita di hadapannya. Dia hanya suami sirimu. Kami akan menikah resmi, asal kau tahu itu. Kirana menatap gadis di hadapannya dengan bengis. Kau percaya itu? Kenapa tidak? Tersenyum sini selalu berjalan 2 langkah mendekati Kinara. Ku beri 1 kesempatan lagi padamu. Apa kau mau meninggalkannya dan mendapatkan sertifikat ini kembali? Aku tidak akan meninggalkannya, walaupun aku harus keluar dari rumah ini. Keyakinan yang akan membuatmu menyesal seumur hidup, Nona Kinar. Keduanya saling menatap tajam. Ia pun meraih ponselnya di dalam tas dan menelpon seseorang. Ini aku. Kirim foto itu kepada Tuan Baskara sekarang juga. Tita Fiona pada seseorang di sana. Foto Tuan Baskara. Baiklah, karena kau menentangku, jadi bersiaplah untuk kehilangan semuanya, Nona Kinara. Ucap Fiona sembari meraih sertifikat yang ada di tangan Monique, lalu melenggang pergi dengan menabrakkan bahunya ke bahu Kinar. Sementara gadis itu masih menatap kosong ke bawah. Ia merasakan perasaan yang tidak enak, seperti akan ada sesuatu yang akan terjadi. Suatu hal yang akan membawanya pada masalah besar setelah ini. Semoga kau masih bisa hidup setelah ini ya. Ucap Monique yang lantas melenggang pergi bersama sang bibi. Kinar pun mengepalkan kedua tangannya geram pada 2 wanita jahanam itu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.